friksinya lagi gitu ya. Benar-benar logam ketemu logam nanti yang ujung-ujungnya seperti itu. Terus anti filmnya udah nggak ada buat ngelapisin logam. Ya ujung-ujungnya pertama yang akan terjadi, oli itu akan gosong di dalam mesin dan membuat itu yang namanya sludge ya kan, atau seperti gumpalan gel. Kalau gitu. Orang awam bilang biasanya kerak. Nah jadi kerak oli gitu ya. Hei kau para pembuat oli palsu, segera bertobatlah ya. Karena sangat merugikan. Betul. Merugikan nggak sih? Menguntungkan buat bengkel, buat jadi jadi dapat duit kan karena turun mesin kan. Iya. Nah itu fungsinya. Kalau misalnya dari customer itu ibaratnya, ya maksudnya gini kan, berarti pesan yang kita sampaikan hari ini, lu berharap cuman gara-gara murah 100.000 tapi turun mesin ya paling murah sekarang berapa, 5 juta jasanya. 5 juta jasa doang misalnya. Jadi kemana-mana kan tuh. Apalagi mobil sekarang kan oil jet, atau misalnya oil jettingnya lubangnya kecil-kecil banget, terus ada teknologi VVTi, terus lain. Kalau udah kerak itu oli nggak naik ke atas segala macam, wah udah kemana-mana. Bukan piston doang bicara, noken as putus lah, apalah, banyak banget kemana-mana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita Hanif sama Surya. Terima kasih buat teman-teman Osanso yang setia sama channel kita Hanif Junif buat ngebahas konten-konten otomotif kita. Terima kasih juga yang udah ngasih masukan, ngasih inputan buat kita mau bahas apa, karena tanpa kalian semua channel kita nggak bakalan bisa sampai sekarang. Di video kali ini kita mau bahas suatu keresahan, Bang. Suatu keresahan buat pemilik mobil. Apa tuh? Itu gini, dia mau servis mobil, katakan ganti oli. Bang, saya mau ganti oli. Mau ke bengkel resmi mahal, Bang. Mau ke bengkel umum takut oli palsu. Nah, dia bilang, apa sih ciri-cirinya oli palsu itu? Nah, dan bahayanya sampai mana pakai oli palsu itu? Gitu sih, intinya sih ke situ. Jadi serba takut. Mau ke bengkel resmi takut mahal, mau ke bengkel biasa, bengkel umum takut olinya palsu. Jangan diisi oli. Iya, minyak goreng. Pernah lihat nggak? Diisi minyak goreng. Pernah. Kalau nyebut merek, kemarin di YouTube ada mereknya. Wah parah, jangan. Tenang. Gitu. Iya. Gimana tuh? Nah, jadi gini. Keresahan terkait oli sebenarnya. Sebenarnya ini apa ya? Isu yang udah lama sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya kita buat identifikasi banget masalah ini, kita kupas banget sebenarnya, balik ke user masing-masing sih. Ya. Orangnya itu bakal apa ya, bakal lebih maksudnya mau gali lebih dalam nggak sih ibaratnya. Kalau sekarang apa sih, maksudnya oli-oli yang ternama kan mereka semua udah pakai barcode lah ya. Iya benar, pakai barcode. Tapi kan nggak mungkin orang mau ngebarcode, sedangkan barcode rata-rata di dalam segel, kayak katakanlah TMO ya. TMO itu kan dibuka segelnya dulu, diambil yang kayak hologramnya dulu, baru di bawahnya ada barcode. Kan nggak mungkin beli di toko boleh buka dulu nggak? Kan nggak mungkin. Iya benar sih, benar. Jadi gini. Kalau isu sekarang sih sebenarnya banyak kan komparasi itu terjadi karena toko-toko yang beredar di marketplace ya, yang dominan mereka angkanya lebih murah. Nah, jadi itu meragukan lah ibaratnya. Jangankan oli lah, part-part yang lain juga sama gitu loh. Saya itu sampai mendebatkan bukan perihal oli aja, spare part yang lain pun ibaratnya ternyata ada yang quality 1, 2, 3 dan lainnya gitu loh. Cuman kalau part yang lain kan minimal secara fisik langsung udah kelihatan. Di toko pun dibuka kadang boleh. Kalau oli kan nggak mungkin segelnya mau dibuka, Bang. Ya betul juga sih. Masa ya ibaratnya pelumas yang apa namanya, yang vital banget gitu ya. Iya. Yang ibaratnya bakal rutin diganti terus dipalsuin gitu kan. Iya. Udah gitu yang sering dipalsuin kadang-kadang malah merek-merek yang bagus.
Ya itu kalau saya pribadi sih notice-nya ibaratnya kalau misalnya ke customer saya ya dominan ibaratnya dibanding lu ibaratnya cuman ibaratnya berharap nih. Ini kalau saya logik apa namanya peribahasanya nyampein ke customer saya, lu berharapnya pengen rasa ayam tapi duit lu teri, nggak bakal beneran nggak nyambung pak, nggak nyambung. Jadi maksud gua karena lu selisihnya cuma 80.000 cepet misalnya gitu ya, berharapnya lebih bagus mending beli di officialnya aja lah, jelas gitu loh, daripada ragu gitu kan. Karena buat gua keraguan-raguan itu akan timbul benar-benar jadi masalah gitu loh. Kalau di official kan bisa dipertanggungjawabkan. Benar. Karena gua juga maksudnya selaku apa namanya pihak bengkel umum gitu ya, ke yang namanya prinsipal oli aja gue pernah nanya, misalnya nih mobil customer gue baru ganti oli nih, dan sesuai misalnya kilometer sekian gue pakai saya sekian sesuai dong SOP yang gue kerjain. Tiba-tiba customer ibaratnya mobilnya rontok nih, anggaplah seperti itu di jalan. Contoh nih ya, tapi walaupun ya sampai detik ini belum pernah seperti itu gitu lah. Dan dia emang siap jawab, kita akan identifikasi benar-benar real dari oli kita atau memang mesin yang bermasalah. Berarti kan siap gitu loh. Kalau maksudnya gini, kalau memang itu oli dari saya yang bermasalah, saya siap bertanggung jawab. Gitu. Inti bahasa mereka dari prinsipal oli begitu sih. Dan saya ibaratnya memang apa ya? Gini. Ciri-ciri orang yang nawarin oli palsu itu juga rata-rata ya nggak masuk akal. Nggak masuk akalnya? Jadi gini, dia ngomong sales. Iya. Sales itu kan satu pasti. Kalau misalnya mereka anggaplah saya ngomong brand ya, sell aja. Maksudnya TMO aja misalnya gitu ya. Ini enggak, mereka tuh punya sell, punya TMO, punya Pertamina, lain gitu loh. Lu sales mana sebenarnya, dan harganya dominan miring banget gitu loh. Jauh gitu loh. Jadi kalau saya apa ya? Karena masih mikir buat jangka panjang sih ya. Iya. Gitu loh. Buat Jadi menjaga customer juga gitu loh. Jadi nggak kepikiran begitu-gitu gitu. Nah, jadi gimana nih ngeyakinin orang bahwa kalau lu sendiri di bengkel lu, buat ngeyakinin orang bahwa ini olinya asli, nyampein ke orangnya gimana? Kalau gini ya, yang gua tahu sih kalau buat selama ini ibaratnya kalau misalnya customer kan ada suka yang ibaratnya nih dia misalnya lagi digantiin nih olinya gitu ya. Terus gua selalu nyampein pertama, ini berlaku di bengkel umum ya. Om masih segel ya. Pertama. Yang kedua, Om, kalau misalnya maaf ya, maksudnya beberapa brand oli yang gue pakai itu jadi ada modelannya segel yang di dalamnya hologramnya itu puter gitu ya, ulir. Hologramnya baru bisa dibuka dan benar-benar maksudnya kayaknya susah itu ditiru sama orang lain. Yang kedua, ditutup botolnya ada barcode gitu. Itu yang berlaku di gua. Nah, tapi kalau misalnya kan pertanyaannya adalah kalau customer bawa oli sendiri atau misalnya membeli oli sendiri, tipsnya gimana? Nah, itu dia. Sedangkan saya sendiri pernah beli. Itu beli di online. Nah, dan saya juga waktu itu kan saya mau ganti oli itu, kalau mobil saya Vios itu kan 4 liter. Saya punya kemasan 1 literan itu cuma 3. Kurang 1 liter kan. Saya beli di online. Murah. Pas saya sandingin kayak gini, mirip-mirip juga. Jadi luarnya, botolnya juga mirip, segelnya juga utuh. Tapi pas begitu saya tuang, itu warnanya agak beda, Bang. Nah, agak hitam dikit. Terus kalau barcode-nya juga ada juga sih. Nah, cuman baunya juga beda. Nah, cuman kan nggak mungkin kalau kita beli harus dibuka dulu, harus di dalamnya itu kan nggak mungkin. Jadi kalau katakanlah orang yang punya mobil mau beli, itu trik paling simpelnya buat ngetahuin itu oli palsu atau enggak gimana? Nggak ada sih kalau misalnya dari botol ya. Sebenarnya edukasi ini kan udah banyak banget ya. Maksudnya di YouTube yang orang-orang lain juga banyak. Dari kemasan gitu. Kalau gue sih mungkin concernnya kayak tutup botol, segel dan lain-lain gitu ya. Terus ya maksudnya kalau zaman sekarang mungkin dari brand-brand besar itu kan juga udah ngakalin ibaratnya tutup botolnya ada yang model ditarik gitu ya sekali pakai misalnya gitu. Tapi tetap sih mau kayak gimana juga ibaratnya ini kan bicaranya kita konteksnya adalah sebelum dibuka bagaimana cara ngetahuin itu oli palsu atau original kan begitu ya. Kalau buat orang awam sih agak susah. Susah banget. Iya benar. Susah banget. Jadi kalau buat gue pribadi tadi pesan gue ya belinya di tempat official store-nya aja. Misalnya memang nih nggak mostly ibaratnya misalnya di Pertamina harus di Pertamina, enggak, maksudnya memang ini
dia menjual memang rekanan misalnya oli dari brand A, ya udah di situ gitu loh. Ya. Yang setahu gua kalaupun di compare dengan harga di marketplace nggak akan sama harganya, Iya. pasti jauh banget Jauh gitu banget loh. memang. Jadi kalau di saya sih tetap sih ya, maksudnya concernnya ibaratnya kalau perihal seperti ini mendingan beli di official store aja ketimbang ibarat cuma selisih 80.000. Iya. Lu berharapnya nanti sama aja, ternyata ya beli kucing dalam karung, ya buat apa Tapi gitu. iming-imingnya kalau oli yang apa nama yang murah itu ya dapat bonus filter oli, bonus apa. Malah dapat bonusnya banyak kadang, Bang. Saya kemarin dapat bonus kanebo. Gini ya Pak, kalau itu kan trik marketing Iya. ya, nggak bisa kita Jadi pungkiri. orang tergiur banget. Jadi apa ya, menurut gue sih itu sulit sih. Kalau gue bahas jadi kebangsa-bangsa nih ibaratnya, karena Indonesia udah ke framing segitu Pak. Jadi gini, maksudnya dominan yang lebih murah itu yang dibeli. Nah, itu kan susah kita ngomong, tergantung. Sama deh gue logikain ibaratnya. Walaupun udah banyak di channel juga yang ngebahas gitu kekuatan brand itu. Lu beri produk sepatu yang harganya misalnya 1 juta dengan yang anggaplah pinggir jalan raya gitu yang jual misalnya anggaplah 120 misalnya gitu. Secara kualitas tentu beda dong Pak. Gitu loh. Iya sih. Jadi itu nggak bisa kita pungkirin yang seperti itu gitu lah. Kalau buat orang, ya buat saya sih gitu. Misalnya saya kan nggak bisa mungkirin juga, misalnya ada customer saya dia bawa oli dari luar, nggak apa-apa, tapi saya jelaskan kita cuma masangin loh Om. Kalau kenapa-napa perihal dengan oli ini nanti itu bukan tanggung jawab dari kita gitu lah. Karena kita masangin aja. Karena kalau misalnya bicara experience kayak Mas Ani tadi, gue banyak temen beli online gitu ya, sampai gue mop tuh, gue bantuin ya gitu ya, di marketplace-nya gue ramein nih gitu-gitu ya. Tiba-tiba dikirimin oli satu lagi Pak, dikirimin oli satu lagi, yang ini belum di return barangnya, sama ditransfer duit. Logikanya apa? Kan Takut tokonya nggak mau jatuh nih. Iya benar. Gitu loh. Jadi ya kalau gue pribadi sih sebenarnya sangat disayangin begitu. Karena akan membrainwash user mobil gitu, tergiur dengan harga murah. Itu yang saya sangat sayangkan. Nah terus sekarang bahayanya kalau dia di mobil itu gimana tuh? Pakai oli palsu itu sebahaya apa buat di mobil? Jadi gini, apakah memang sebenarnya oli palsu itu cuman produksi lokal dengan kualitasnya tetap baik karena dia cuma meniru merek, atau memang kualitasnya si oli itu sebenarnya juga nggak bagus? Itu beda. Jadi gini, oli palsu itu benar-benar pure oli 100% cuman yang namanya recycle toh gitu ya. Setahu saya gini, oli itu kan ada tingkat viskositas gitu ya. Benar. Nah apabila ya kalau kita ngebahas-bahasnya kemana-mana ntar ya, maksudnya kan pasti pertanyaannya kenapa ya oli yang tadi bening jadi hitam. Nah itu kan sebenarnya dari tingkat panas, sama aja sebenarnya kayak logikanya adalah nih minyak goreng. Ya anggaplah kita goreng yang sesuatu menurut kita nggak bakal bikin dia hitam tuh minyak goreng, tapi kan karena dipakai di temperatur panas, tentu dia ada apa ya, mendidihnya segala macam, akhirnya dia bikin panas menjadi berubah viskositas gitu ya, berubah warna juga dia seperti itu. Sama sebenarnya. Jadi saya juga pernah dulu uji sendiri tentang misalnya oli brand A, brand B gitu ya. Saya uji ini pakai apa namanya, gelas apa namanya, yang kayak di ya gitulah, yang bisa buat dibakar gitu ya. Saya bakar pakai torch, mana nih yang bakal hangus duluan gitu ya. Ternyata kesimpulannya sama. Oli ya ternyata kalau misalnya dipakai terus-terusan dengan temperatur kerja yang tinggi, ternyata dia gosong. Itu yang membuat di yang namanya perubahan warna di dalam oli. Nah, merubah tingkat viskositas. Akhirnya berubah warna lah oli itu. Kalau ibaratnya bahan bakarnya cuma bensin apa segala macam, oke lah ya warnanya hitam. Tapi kalau misalnya udah bahan bakar kayak di luar, saya pernah pelajarin juga namanya oil dilution. Ya di mana oli itu jadi berubah ke warna bahan bakar. Gitu, ada warna hijau oli jadinya berubahnya, ada yang begitu. Ada, memang ada. Nah itu oil dilution. Saya udah pernah beberapa nemuin Alphard kayak gitu. Oh jadi agak merah-merah kayak gitu. Nah betul. Nah sekarang oil dilution itu Bang, intinya sampai sefatal apa kalau dia di mobil itu? Fatal banget dong. Kan kalau gini, kan berarti logikanya adalah tar dulu, dia ada pertanyaan katanya. Apaan tuh? Kalau yang belum subscribe,
Jangan lupa subscribe, komennya, like, share supaya video ini bisa bermanfaat.